Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di pagi yang mulia ini kita akan masih melanjutkan judul kajian kita, selalu kita mengingat mati. Sekali lagi, hati akan keras dengan Allah, hati akan keras dengan agama Allah, hati akan keras di hadapan kebenaran apabila kita tidak selalu mengingat mati. Kenapa hati kita keras? Berani berbuat curang, berani berbuat kemaksiatan, kemungkaran. Jawabannya kita nggak ingat, seakan-akan kita hidup selama-lamanya ini. Nggak ingat mati. Padahal seperti saya katakan yang lalu-lalu, orang yang udah mati itu kita tanya, manfaat dia berbuat maksiat dulu di dunia ada apa manfaatnya? Maksiatnya ada apa? Enggak ada nilainya. Wong Fir'aun yang udah mati juga menyesal dia berbuat maksiat. Apalagi yang model kita. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah dalam surat Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 2. Apakah kita tahu besok apa kita lakukan? Kita sendiri tahu nggak? Rencana boleh. Wa ma tadri nafsun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui madza taksibu ghada, apa yang kita lakukan besok. Padahal kita sendiri yang ingin melakukannya. Saya besok akan saya lakukan jam sekian A, jam sekian B. Besok lain pula yang kita lakukan. Jawabannya, kalau tidak ada kendala boleh AB. Kalau ada kendala bergeser. Kalau kita besok masih hidup boleh AB. Tapi kalau sudah mati, apanya? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Apa yang kita lakukan besok? Tidak ada yang tahu. Walaupun kita berencana, besok saya menikah, besok saya menikahkan anakku. Belum terjadi nikah, di panggung pernikahan meninggal duluan. Kita banyak sekali kita lihat orang sedang melakukan sesuatu, kadang-kadang jauh-jauh sebelum melakukannya udah meninggal duluan, atau di panggung di acara melakukannya belum selesai meninggal duluan. Atau setelah itu, atau jawabannya, kalau kita mengingat mati selalu, kita
selalu dekat dengan Allah. Orang yang jauh dengan Allah selama ini karena dia tidak mengingat mati. Seperti sekarang kita mau bangun. Selalu saya katakan, siapa yang bisa menjaminkan kita pulang dari sini selamat? Kalau tidak ada yang menjaminkan, kita langsung begitu bangun, astagfirullah, maafkan saya ya Allah. Astagfirullah, ampunilah dosa saya ya Allah. Panjangkan umur saya, ntar zuhur saya bergabung lagi dengan jamaah. Selalu dekat dengan Allah, karena mengingat mati. Kalau kita balik tidak pernah mengingat mati, apalagi pede percaya diri bahwa kita sehat walafiat, jawabannya mati tidak melihat sehat Anda. Mati tidak melihat orang sudah lama di rumah sakit. Mati tidak melihat orang tidak pernah sakit. Mati tidak melihat orang yang sudah tidak bisa bergerak lagi sudah berapa kali mau mati. Jawabannya mati adalah ketentuan ajal Allah, kapan saja datang. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ketentuan Allah, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak akan mundur atau maju walaupun 1 senti, 1 detik pun tidak akan maju mundur. Ajal datang, berangkat selamat. Sebentar lagi, tidak ada sebentar ajal itu. Izinkan, saya hanya ingin melahirkan bayi dalam kandungan. Ya malaikat Azrail, 1 detik saja saya ngedan keluar bayi, mati saya, nggak ada urusan. Saya sedang pimpin imam salat, tunggu salam dulu malaikat Azrail. Iza jaa ajaluhum, kalau waktu pulang kita sudah tiba, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, 1 menit 1 detik pun tidak maju mundur waktu itu, pas waktunya. Sedang baca Fatihah, imam pun akan kembali kepada Allah, jatuh di tempat. Sedang berceramah, seorang ustaz di atas mimbar jatuh dan balik selama-lamanya. Dia sedang bersama anak-anak, sedang berbahagia, nggak ada urusan. Tidak ada urusan. Harus pergi, tidak melihat 1 detik sebelum atau setelahnya. Nggak ada tundaan. Jawab dulu serentak dengan semangat mengingat mati. Jelas? Jelas. Ujung ayat tadi surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita mati sekarang, kita tinggalnya di Legoso. Jawabannya matinya di mana? Ada yang tahu? Matinya di mana? Enggak ada yang tahu. Tinggal di Legoso, matinya di mana? Apakah di Legoso, ataupun di Jakarta, ataupun di luar Jakarta, ataupun di luar negeri? Meninggal di atas ranjang, atau dalam kamar mandi, atau di jalan, atau di mana, atau di bawah pohon, atau di bawah petir, atau dalam pesawat, atau kapal laut? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Kalau enggak ada tahu, kenapa tidak mengingat mati? Kenapa Anda tidak mengingat mati? Lahir boleh di mana, meninggal belum tentu. Sudah lahir, tahu kita lahir di mana kita.
Ada tanggal lahir, ada tanggal lahir. Di mana lahir bisa ditulis, tapi tanggal mati, di mana detik mati, siapa berani nulis? Dan kita tahu nggak ada yang tahu. Kita persiapkan lubang untuk kita, kuburan kita beli sekian, mau mati belum tentu. Saya beli kuburan sekian meter, saya mau meninggal di bulan. Jawaban kuburan tinggal kuburan. Anda mati entah di mana. Jawab serentak dengan semangat mengingat mati. Jelas? Jelas. Semangat dikitlah, jelas? Jelas. Kesimpulan. Jadikan hati kita lembut dengan Allah, lembut dengan agama Allah, lembut dengan perintah Allah. Ayo bergabung dengan Allah, bergabung dengan agama Allah, bergabung dengan kebaikan. Kita tanggalkan, kita tinggalkan yang namanya kesombongan, keangkuhan. Tinggalkan semua. Kenapa? Kita sebentar lagi juga mati. Dan mati di mana? Allahu alam. Bisa mati terhormat, bisa mati tidak terhormat. Jawab serentak, jelas? Jelas. Semangat, jelas? Jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.